Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cica Susanti. Saya calon guru penggerak angkatan 11 unit kerja UPT SD Negeri 02 Sebejangkar, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Jentri Chandra SPD. Beliau guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di unit kerja UPT SD Negeri 02 Sebejangkar, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah bahagia selalu ya Pak ya. Kali ini kita akan melakukan praobservasi ya Pak ya, yang mana saya akan mengamati proses pembelajaran Bapak di dalam kelas, baik itu di lapangan ya Pak ya, atau sebelumnya Bapak akan melakukan observasi tersebut, yang mana saya akan mengamatinya Pak. Adapun tujuan dilakukan supervisi di kelas Pak, untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas. Dan kenapa kita melakukan percakapan praobservasi Pak, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nantinya Bapak melakukan proses pembelajaran, yaitu agar Bapak lebih siap dan lebih percaya diri nantinya Pak, dan Bapak bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik untuk peserta didik Bapak di dalam kelas. Gitu ya Pak ya. Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Yang pertama adalah tentang keterkaitan tujuan yang ingin saya ketahui Pak. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa tujuan Bapak ya yang ingin Bapak capai pada proses pembelajaran pada hari ini? Terima kasih Cica. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada materi kali ini yaitu saya berharap peserta didik tadi dapat menerapkan dan juga menguasai bagaimana kebugaran jasmani dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saya juga berharap peserta didik dapat mempraktikkan olahraga tradisional Bu. Yang mana kan Bu, olahraga tradisional kan sudah mulai agak punah Bu, ataupun tidak berkembang lagi. Jadi di sini saya akan mengupas kembali, jadi agar supaya tadi peserta didik tadi mengetahui ini olahraga tradisional. Berarti tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan yaitu siswa mengetahui ya Pak ya, apa itu kebugaran jasmani yang akan mereka lakukan sehari-hari. Terus yang kedua, peserta didik mengetahui ya, agar mengetahui apa itu olahraga tradisional ya Pak ya. Nah, pertanyaan yang kedua ini ya Pak ya, terus bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau Bapak lakukan pada saat supervisi di kelas nanti berlangsung? Mungkin perkembangannya nanti Bu, saya langsung ke permainannya. Jadi juga peserta didik tadi saya tes atau saya coba kebugaran dari jasmaninya melalui suatu olahraga seperti lari zigzag, lompat kodok ataupun lompat combro. Berarti tadi area pencapaiannya tadi ya Pak, Bapak mempraktekkan tadi apa tadi, lari zigzag, lari jongkok gitu ya Pak ya. Nah, selanjutnya Pak, pertanyaan yang ketiga, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak capai di dalam kelas bersama peserta didik, mungkin dari strategi atau model pembelajaran nantinya, atau metode pembelajarannya yang akan Bapak buat di dalam kelas? Jadi di sini saya akan menggunakan ya PBL Bu. Metode PBL yaitu problem listening, yang mana di situ nanti saya akan bentuk kelompok. Jadi setiap kelompok tadi di situ tadi saya berharap dapat memecahkan masalah ataupun solusi yang akan mereka hadapi nanti dalam suatu permainan tersebut Bu.
Nah, jadi dari situ juga saya akan melihat bagaimana tindakan mereka dalam memecahkan solusinya. Berarti tadi Bapak menggunakan metode pembelajaran PBL ya Pak ya, yang mana PBL itu problem based learning. Jadi siswa-siswa itu bisa memecahkan masalah tersebut ya. Nah, selanjutnya Pak, kalau untuk modelnya kan Pak, atau cara strategi pembelajaran di kegiatan inti, terus awal, dan juga pada kegiatan akhirnya, nanti terus masalah LKPD-nya bagaimana Pak di lapangan? Jadi saya akan melihat dulu bagaimana si anak tadi memahami dan juga mempelajari tentang permainan tersebut. Yang mana nanti saya akan melihatkan dulu Bu, terlebih dahulu pada seseorang tentang mempraktikkan suatu kebugaran jasmani. Setelah itu saya akan mengharapkan agar supaya tadi siswa tadi dapat menyebutkan kebugaran jasmani apa yang dilakukan dalam ya gambar tersebut. Oke Pak, selanjutnya ya Pak ya, setelah tadi Bapak melakukan model ataupun cara strategi pembelajaran yang di lapangan tadi ya Pak ya, ini bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan saat pembelajaran bersama peserta didik di dalam kelas ataupun di lapangan? Nah, media pembelajarannya di dalam kelas saya menggunakan PowerPoint. Nah, jadi di mana di situ tadi saya sebagai guru menjelaskan dulu materi atau pelajaran yang akan kami pelajari pada saat itu. Dan juga di situ juga saya akan mempraktikkan bagaimana cara permainan tersebut. Nah, jadi kalau untuk di lapangan ya saya akan menggunakan kerucut dulu, kemudian ya ada kardus yang sudah saya modifikasi. Tadi saya tanya bagaimana media pembelajaran yang ada di dalam kelas yang akan Bapak gunakan, yaitu Bapak menggunakan media PowerPoint ya Pak ya. Terus setelah itu Bapak menjelaskan materi pembelajaran tentang kebugaran jasmani melalui media apa tadi Bapak Saudara ya Pak ya. Ya. Nah, kalau di lapangan Bapak menggunakan media kerucut atau kotak-kotak berwarna-warni ya Pak ya. Nah, dari hasil praobservasi ini Pak sudah sangat bagus sekali ya Pak, luar biasa ya Pak ya. Nah, selanjutnya nih Pak ya, kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut bersama peserta didik, di hari apa, kemudian kelas berapa ya Pak ya, dan juga jam berapa Bapak akan melaksanakannya? Baik ya, jadi untuk pelaksanaannya saya akan ya masuk di kelas 5 di lesson pertama di hari Kamis tanggal 8 November tahun 2024. Berarti kalau begitu Pak, nanti di les pertama di hari Kamis di tanggal 8 bulan 11 2024 saya akan datang melakukan supervisi ya Pak ya di kelas, dan saya akan melihat serta mencatat hal-hal apa saja yang akan terjadi di kelas tersebut yang akan dilakukan oleh Bapak bersama peserta didik. Bukan hanya di kelas tetapi di lapangan juga ya Pak ya. Jadi saya akan melakukan supervisi tersebut. Terus Pak, setelah Bapak melakukan kegiatan observasi ataupun supervisi di kelas, baik di dalam kelas maupun di lapangan, kita akan mengadakan yang terakhir kali Pak, yaitu pasca observasi Pak. Nanti didampingi oleh pengajar praktek saya ya Pak ya. Jadi kedepannya itu saya akan melakukannya bersama Bapak juga ya. Jadi Bapak bisa melakukannya bersama saya. Bapak harus siap ya Pak ya, karena kan didampingi oleh pengajar praktik saya. Oke ya Pak ya. Jadi percakapan kita ini cukup sampai di sini ya Pak ya. Jadi Bapak akan bersemangat lagi dan akan melakukan proses pembelajaran yang lebih baik lagi ya Pak ya, yang mana yang akan berpihak pada murid. Nah, setelah ini saya akan
mengucapkan terima kasih ya Pak ya atas waktu dan kesempatan Bapak. Dan mudah-mudahan kita melakukan observasi nantinya berjalan dengan lancar ya Pak ya. Dah. Demikian percakapan kita hari ini Pak. Kita akan bertemu lagi pada kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi oleh Bapak Jepri, dan juga di pasca observasi nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Demikian perbincangan praobservasi kita pada hari ini dengan Pak Jepri. Saya Cica Susanti dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak ya. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Pak Ketua kelasnya, pimpin dulu doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut masing-masing. Doa dimulai. Bismillah. Selesai. Terima kasih. Baik ya, sebelum kita memulai pelajaran, mana kanan kiri ada nggak yang tidak hadir? Ya. Ya. Jadi masih ingat nggak kalian materi pelajaran kita yang lalu? Yang lalu salah satu dari olahraga permainan bola. Mudah nggak memainkan anak? Menyenangkan nggak? Permainan bola kasti itu adalah permainan salah satu permainan dari bola kecil yang mana dimainkan oleh dua tim, yang mana tiap tim itu mencoba dia memperbanyak poin sebanyak sampai ke ya. Baik, untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang aktivitas kebugaran jasmani dalam permainan gobak sodor. Jadi sebelum kita bahas tentang permainan gobak sodor, Bapak mau tanya dulu, apa arti dari kebugaran jasmani? Kemampuan tubuh dalam melakukan kegiatan sehari-hari tanpa kelebihan. Ya, bagus. Ya, itulah arti dari kebugaran jasmani. Dalam melakukan sehari-hari tanpa merasakan lelah yang berlebihan. Jadi dengan kita menjalankan kebugaran jasmani dalam kita melaksanakan aktivitas olahraga jadi kita akan fisik kita akan menjadi baik ya. Baik. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang permainan gobak sodor ya. Jadi di dalam permainan gobak sodor itu ada kebugaran jasmani di dalamnya. Jadi setelah nanti kalian melihat video atau gambar yang Bapak tampilkan nanti, ini sebenarnya Bapak akan memberikan beberapa. Jadi sebelum itu Bapak jelaskan terlebih dahulu. Ya, permainan gobak sodor itu adalah salah satu permainan tradisional khas Indonesia. Ya, jadi permainan itu berasal dari Jawa Tengah. Ya, dimana permainan gobak sodor. Jadi permainan itu di lain daerah macam namanya. Kalau di Sumatera Utara itu permainan disebut
Margala, ya. Nah, dan juga di tempat yang lain juga ya namanya beda-beda. Ada yang dia galak asin dan kasih di Sumatera Utara tadi, ya. Margala, Jawa Tengah namanya gobak sodor. Jadi gobak sodor ini adalah salah satu ya permainan tradisional. Jadi di dalam permainan gobak sodor ini, ya permainan ini terdiri dari dua tim atau dua regu, ya. Jadi satu tim itu pemainnya terdiri dari 3 sampai 5 orang pemain, ya. Nah, ini. Jadi permainan gobak sodor itu adalah salah satu permainan yang sangat tidak membutuhkan biaya. Karena ya permainan ini ya yaitu permainan yang kita lakukannya di dalam lapangan. Lapangan itu tadi kita beri garis peta-peta. Garis peta yang mana tujuan dari permainan ini adalah ya mencari ya nilai yang sebaik-baiknya. Di dalam permainan ini harus ada dia kerjasama yang baik antara satu dengan yang lain, ya, antara satu tim tadi, ya. Jadi di sini tadi di dalam permainan bola sodor tadi udah lengkap. Ya ada dia ya kelincahan di dalamnya, ada dia kekompakan di dalamnya, ya. Nah, jadi ya permainan ini ya memerlukan kerjasama yang baik antara temannya satu dengan teman yang lain, ya. Baik. Jadi permainan ini ya dari 3 sampai 5 orang main, ya. Jadi di sini Bapak ya akan sedikit Bapak tampilkan ya gambarnya biar supaya kalian paham. Nanti setelah nanti Bapak tampilkan gambarnya, Bapak tuliskan bagaimana cara permainannya ya. Inilah dia ya gambar ya dalam permainan bola ya. Jadi di sini bentuk lapangannya ada dia ya garis-garisnya. Jadi setiap garis ini ada yang namanya ya penyerang dan ada juga yang namanya ya jaga ya. Jadi setiap dari penyerang tadi dia berusaha masuk ya di dalam ya garis ini tadi ya. Yang mana di sini tadi ya dalam permainan ini ya pemain tadi memerlukan kerja sama yang baik dan supaya dapat memasuki ya garis ataupun ya tempat yang ada di dalam permainan tersebut ya. Jadi juga di sini akan Bapak tampilkan juga videonya biar supaya lebih jelas ya. Inilah dia ya
cara mainannya ya. Karena di sini ada yang jaga dan juga yang nyerang ya. Jaraknya di garis nah, ya. Inilah hasil tim homework permainan ini kan serang Inggris untuk bola yang Asia artinya permainan ini kan boleh bagi tim penjaga penyerang tim sendiri dan hingga sampai tim di dalam mengangkat yaitu aku Friends. Ini kita mulai bermain dengan kapur kayak bermain ini di panjang dan dibangun dengan kotak sekarang kantin penjaga ya Oh ya, sekilas tentang video tentang permainan boba. Jadi ya permainan ini ya dimainkan oleh ya dua tim. Yang mana satu tim itu terdiri dari 3 x 5. Dia yang di garis itu ya, di penjaganya, yang di luar garis itu lagi berusaha menerobos masuk ke dalam. Ya, jadi ketika dia sudah masuk dan dia sudah selamat sampai dia ya ke finish, ada dia akhir permainan, maka dia akan berusaha balik lagi. Nah, kita tampilkan gambarnya ya. Baik. Oke. Nah, inilah tadi ya contoh ya. Ini salah satu gambar dari permainan bola sodor ya. Baik. Jadi yang di garis-garis ini ini ya setiap garis ini ada penjaganya. Ada yang bentuk vertikal dan juga horizontal ini ya ini dia penjaganya. Dan ini yang masuk ini dia masuk ke dalam supaya tidak tersentuh dengan penjaga tadi. Jadi dia istilahnya kalau bahasa kita goreng ini ketika dijaga ya kan ketika dia mau masuk ini kan harus ada kerjasama yang baik dengan temannya bagaimana cara memaafkan supaya masuk ya tadi kan ketika mau masuk tadi ada ketika dia lengah tadi penjaganya maka penyerangnya bisa masuk ya. Nah ini tadi contohnya ya. Ini tadi dia berusaha dia masuk dia. Jadi tadi menjaga. Di mana ini tadi dia berusaha dia tadi untuk menjaga rupanya dia masuk. Dan kawan lain juga sudah masuk ya. Dan di sini dia sudah hampir akhir nih temannya ya. Tapi ketika nanti dia sampai kemari ya, dia harus berusaha juga ya balik lagi ke tempat awalnya. Di sini dia setapnya, dia garis mulainya, sini dia ada namanya garis akhirnya atau finishnya. Jadi ketika nanti di sini nanti dia memulainya, nanti di sini nanti dia akhirnya. Akhirnya tapi dia belum selesai sampai sini permainannya. Dia balik kembali untuk ya pulang kembali agar supaya dia mendapatkan poin ya. Pak, bagaimana kalau seandainya ketika dia mau masuk ya tersentuh oleh ya penjaga tadi. Misalkan kan dijaga begini kan banyak tersentuh dia. Maka ya penjaga tadi bergantian. Jadi gantian dia layak menyerang yang terkena atau tersentuh tadi dia ya jadi sebagai penjaganya. Sampai sini bisa dipahami? Sampaikan Baik. Jadi ya dalam permainan gobak sodor ini ada di sini dia aktivitas ya kebugaran jasmaninya. Juga di samping itu di dalam permainan ini kita memerlukan kekompakan kerjasama yang baik dengan teman kita. Bukan hanya kompak saja, bagian kelincahan, ketangkasan, dan juga ya keseimbangan. Keseimbangan di mana? Yaitu jika kita ini tadi jaga di sini, ya kita tidak boleh keluar dari garis. Ya, ketika main kita
ya. Kita memperlihatkan kekompakan, kelincahan dan juga ketangkasan. Nah, baik ya. Jadi setelah kita pelajari ini, sini Bapak akan memberikan ya berupa soal ya kalian dari materi yang kita pelajari ini ya. Apakah kalian telah memahami atau mengetahui teknik mainannya? Sini akan Bapak akan lihat. Di sini akan Bapak bagikan ya nak ya. Bapak dikerjakan nak ya. Ya. Nah, selesai ya. Oke. Oke. Ini sudah siap kan? Oke, ayo. Ini. Sudah selesai mengerjakan soal yang Bapak berikan tentang materi kita, yaitu aktivitas kebugaran dalam aktivitas permainan obat. Baik ya. Jadi dari penjelasan Bapak tadi, kira-kira ya menyenangkan ataukah gembira kita melakukannya? Kira-kira? Baik. Jadi dalam sains ini kita memerlukan kerjasama yang baik dan juga memerlukan kelincahan dan ketangkasan di dalamnya. Ya. Baik, untuk ya lebih lanjut ya nanti pada pelajaran yang akan datang kita akan mempraktikkan bagaimana ya permainan bola. Permainan itu permainan yang salah satu permainan tradisional
khas Indonesia. Jadi kita harus bangga nyai ya permainan tradisional ya khas Indonesia. Salah satunya adalah permainan gobak sodor. Serta yang selain dari gobak sodor, permainan apa lagi? Dan permainan tradisional. Ah, baik. Demikian yang Bapak sampaikan dalam materi kali ini ya. Lagi akan datang kita akan mempraktekkan ya itu permainan gobak sodor. Bapak harap kalian dapat memahaminya dengan baik. Ya. Kita akan ini ya, jadi besok kita akan ya mencoba permainan gobak pada hari ini. Baik, kita tunggu Bapak akhiri. Bapak mintakan dulu kepada ketua kelas Marina untuk memiliki doa. Kalau kita pulang Kasih Yuki. Nah, demikianlah ya penjelasan dan materi kita kali ini. Insyaallah besok kita akan ya mempraktikkannya ya. Jangan lupa jaga Assalamualaikum. siap, Pak. Manis. Sodor. Ya. Nah, baiklah sebelum kita masuk ke permainan sodor, ya ini ada permainan yaitu lompat dan juga lari. Ada lompat di tangannya. Yang mana sudah Bapak praktek kemarin, tinggal praktek di lapangan yang begini ya. Baik, ya jadi untuk di sini ada 4 ya. Ada 4 kelompok, yang mana per kelompok ini kita bagi jadi dua bagian ya. Jadi ini kelompok ini dengan ini berteman, ini juga berteman. Paham nggak ya? Oke, baik, kita mulai aja ya. Inilah bentuk rintangannya nak ya. Oke, itu ketika Bapak ya memberikan fluid, maka mulai layang ya. Oke, siap nak? Siap, Pak. Coba bantu Bapak tentang ini. Ini kita main. Kita ditaruhkan ke arah sana.
tradisional dari Indonesia. Nah, di sini ya permainan ini terdiri dari 2 tim. Satu tim itu terdiri dari 3 sampai 5 orang. Mana di situ ada yang tim penjaga dan ada tim penyerang. Tujuannya supaya mencari tim banyaknya. Bagaimana di permainan ini menunjukkan kelincahan, ketangkasan juga kebersamaan yang baik. Nah, jadi kalau misalkan ya kita tidak kerjasama yang baik, maka kita akan bekerjasama oleh lawan ya. Baik, jadi di apa ini di sini ya Bapak bagi 2 bagian. Yang mana ada berapa orang ini nak? 12. Ya, lanjut ya. Yang Bapak pilih tadi silakan ke posisinya. Penjaga siap? Penyerang siap? Kita main baik ya? Oke. Berapa kali yang ini anak ini aja. Udah lama? 6. Kan dari Cica udah ada kan? Oh, udah lah.
Alhamdulillah ya Pak, kita sudah memasuki kegiatan pasca observasi. Namun sebelumnya ya Pak, saya mau tanya kabar nih sama Bapak. Bagaimana kabarnya Bapak pada hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar saya sehat Pak. Nah, bagaimana Pak perasaan Bapak ya setelah melakukan pembelajaran yang telah Bapak laksanakan di dalam kelas 5? Alhamdulillah Bu, perasaan saya lega dan juga puas karena benar-benar sesuai dengan apa yang direncanakan. Menurut Bapak ya Pak, apakah proses pembelajaran yang telah Bapak laksanakan tersebut sudah berjalan sesuai dengan apa yang Bapak rencanakan di dalam kelas Bapak? Alhamdulillah sesuai dengan apa yang direncanakan. Oke. Hal-hal apa saja ya Pak yang membuat Bapak merasa puas dan merasa tidak puas sehingga kegiatan tersebut sudah Bapak laksanakan di dalam kelas? Jadi yang membuat saya merasa puas itu, jadi sebagian besar tadi murid sudah menunjukkan proses yang sangat signifikan dan juga mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. Dan juga yang membuat saya merasa tidak puas ada beberapa murid yang belum mampu menunjukkan keaktifan dalam berdiskusi kelompok. Dia sibuk bermain sendiri. Mungkin murid-murid tersebut punya gaya belajar yang berbeda dengan murid-murid yang lain. Oke, berarti puas atau tidak puasnya yang Bapak laksanakan di dalam kelas itu menunjukkan diskusi kelompok siswa Bapak ya, yang bagaimana Bapak menerapkannya di dalam kelas, baik itu presentasi ataupun kita tunjukkan diskusi, menunjukkan itu keaktifan siswa Bapak yang ada di dalam kelas, ataupun mungkin murid-murid ya Pak ya punya gaya belajar ataupun kemampuan siswa yang berbeda-beda. Nah, dari pengamatan Bapak, bagaimana ketercapaian kompetensi siswa yang ada di dalam kelas Pak? Jadi ketercapaian siswa tadi sebagian tadi Bu sudah tercapai. Jadi meskipun ada beberapa yang mencapai kompetensi yang diujikan, itu disebabkan saya belum memahami mungkin Bu tentang perbedaan atau keberagaman mereka. Oke Pak, tadi saya sudah sudah bertanya Bapak tentang ketercapaian kompetensi siswa. Jadi yang Bapak sampaikan tadi, kompetensi siswa itu dilihat dari perbedaan atau keberagamannya ya Pak ya. Nah, selanjutnya ya Pak ya, apa yang menjadi kesulitan siswa selama proses pembelajaran berlangsung Pak? Jadi kalau saya lihat tadi Bu, jadi kesulitan siswa tadi, siswa membutuhkan alat peraga yang mana menguatkan mereka tentang pemahaman agar mudah memahami materi yang saya ajarkan. Oke, berarti tadi kesulitan dalam proses pembelajaran tersebut yaitu membutuhkan alat peraga yang mana menguatkan pemahaman mereka itu agar mudah ya Pak memahami materi yang telah Bapak sampaikan di dalam kelas. Nah, selanjutnya ya Pak ya, jadi kesulitan apa Pak yang Bapak lakukan dalam pembuatan
modul ajar ataupun RPP yang Bapak gunakan di dalam kelas? Jadi saya kesulitan dalam menyusun RPP, yang mana tentang memenuhi kebutuhan siswa dengan karakteristik mereka yang berbeda-beda. Jadi mereka tadi dapat belajar dengan gaya mereka inginkan dan kurangnya menyediakan alat peraga dalam mendemonstrasikan. Oke, berarti Bapak tadi kesulitannya dalam membuat RPP ya Pak ya. Karena kan kalau membuat RPP itu dilihat dari karakteristik peserta didik ya Pak ya. Karena karakteristik peserta didik itu berbeda-beda. Nah, selanjutnya Pak, Bapak juga kurangnya tadi menyediakan alat peraga yang tadi Bapak sampaikan tadi ya. Alat peraga yang mana Bapak akan mendemonstrasikannya. Nah, selanjutnya ya Pak ya, apa yang Bapak lakukan untuk menjadikan alternatif itu dalam mengatasi kesulitan yang Bapak sebutkan tadi? Jadi mungkin saya akan belajar dengan guru senior Bu, guru yang lain yang lebih mengerti tentang itu Bu, ya, sehingga berdampak pada hasil belajarnya. Oke, jadi hal-hal apa saja Pak yang Bapak dapatkan ya dari kegiatan pembelajaran yang telah Bapak lakukan di dalam kelas? Nah, jadi tadi saya mendapatkan banyak hal ya, antaranya saya mengetahui sejauh mana kompetensi saya sebagai guru dalam melayani siswa saya. Nah, selain itu saya juga bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan proses pelajaran yang selama ini saya terapkan kepada murid-murid saya. Oke, berarti Bapak tadi mendapatkan hal-hal ya Pak, hal-hal yang banyak ya Pak, yang mana kompetensi yang Bapak dapatkan itu Bapak harus belajar lebih dari rekan sejawat Bapak ya. Jadi Bapak bisa menerapkannya lebih matang lagi ya Pak, lebih fokus lagi dari hasil kompetensi yang Bapak miliki. Nah, selanjutnya ya Pak, dari pertemuan ini ya Pak, tentu ada refleksi ya Pak, refleksi dalam pasca observasi pada hari ini. Jadi apa aja ya Pak refleksi yang Bapak lakukan nantinya untuk kedepannya Pak? Jadi mungkin saya akan mempersiapkan diri aja Bu, ya kan? Juga saya belajar juga lagi bagaimana membuat EPT yang baik Bu, ya, supaya ya hasilnya juga baik. Berarti refleksi Bapak ke depannya itu Bapak akan membuat RPP yang lebih menarik lagi ya Pak. Terus Bapak bisa belajar dengan rekan-rekan yang lain ya Pak untuk memberikan media pembelajaran yang menarik ya. Apalagi Bapak guru olahraga ya, guru pejok. Jadi Bapak harus benar-benar ya menilai ataupun membuat RPP yang lebih bagus lagi ya Pak. Nah, selanjutnya ya Pak ya, dari hasil pasca observasi kita pada hari ini Pak, saya rasa sudah cukup ya Pak ya. Semoga apa yang Bapak rencanakan ke depannya itu berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya Bapak.